itu juga diajari tentang beragam emosi. Ada bahagia, buku Sakinah yang udah kita punya, udah ada di rumah. Itu setiap kalimatnya, setiap itu tuh bukan sekedar berimaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rizky Amelia. Sebelumnya kenalin, saya Amel. Di channel ini biasanya saya review buku anak dan dewasa seputar parenting dan pendidikan. Oke, hari ini saya akan melanjutkan review paketnya Kolbun Salim dari Sakinah. Teman-teman udah pada tahu Sakinah? Kayaknya lagi booming banget ya, lagi banyak banget yang jatuh cinta sama bukunya Sakinah, termasuk saya. Ini saya bukan resellernya, bukan jualan buku, enggak, tapi ini jujur dari saya sendiri gitu, berdasarkan pengalaman. Oke, nah kali ini saya akan melanjutkan duo Kolbun Salim yang lain, yaitu Titip dan Temani. Nah ternyata dua judul ini itu, nah yang Titip ini saya dapatnya terbitan tahun 2020 gitu. Lebih lama dari buku yang sebelumnya, tapi saya belinya lebih terakhir gitu. Terus di sini yang Temani Aku ini terbitan tahun 2022. Nah, pantesan dari ini ukuran bukunya itu beda. Kalau yang Titip ini lebih lebar gitu ya. Terus covernya kayaknya lebih bukuan yang baru ya, yang Temani ini. Oke, langsung aja ya. Yang Titip ini yang terbitan 2020. Mungkin kalau yang sekarang itu udah 2022 terbitannya sama kayak yang Temani. Ilustratornya tuh tetap sama, Ferry Baryadi. Nah, di sini Titip Hatiku Ya Allah itu masih sama ya. Nah, kayak gini ilustrasinya. Sama, jadi titip hatiku ya Allah ketika aku merasa bahagia gitu. Jadi dititipkan hatinya ke Allah. Terus banyak ini di sini gitu. Terus abis itu titip hatiku ya Allah ketika aku merasa sedih. Selain selain diajari untuk memasrahkan, untuk menyerahkan perasaan kita, hati kita ke Allah, emang diajarkan untuk sadar bahwa hati kita itu yang punya ya Allah gitu. Nah itu juga diajari tentang beragam emosi. Ada bahagia, ada sedih gitu. Terus seterusnya itu marah. Titip hatiku ya Allah ketika aku merasa marah. Ada marah gitu, bisa marah. Nah, kalau yang di buku ini, Titip Hatiku ini setiap satu titip hatiku ya Allah ketika aku merasa bahagia, itu terus ada ini ya, ada ayatnya gitu, ada. Nah, ada ayatnya kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Terus ketika sedih tuh, Alhamdulillahirobbil alamin, tetap bersyukur gitu. Jadi diajarin kayak membaca basmalah, membaca Alhamdulillah, habis itu istighfar saat marah, habis itu takut gitu, merasa takut. Nah itu terus ada innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Terus lagi semangat nih gitu, lagi semangat, wah ada paket, semangat gitu. Relate enggak? Tapi nggak cuma anaknya aja nih kalau yang semangat menerima paket, pasti ibu-ibunya juga semangat banget kalau udah ada seorang paket gitu ya kan. Oke, terus di akhir itu kayak gini sama. Nah aku yakin setiap perasaan yang kau izinkan hadir dalam hatiku selalu ada maksud baik darimu.
sahabatku, sudahkah menitipkan hati dan perasaanmu pada Allah hari ini? Sudah belum? Atau masih galau-galau? Titipkan aja ke Allah, serahkan sama Allah. Nah, diakhiri dengan ayat Quran surat Maryam ayat 96 gitu. Jadi saya tuh lebih ke kayak ngenalin cari perasaan. Jadi pengen itu ya, kapan-kapan saya reviewin buku yang seri perasaan titipan Allah ya. Perasaan titipan Allah, punyanya Sakinah juga. Saya punya yang volume 1. Nah, kalau nggak salah itu mau ada yang volume 2, tapi belum ready gitu, masih pre-order. Nah, oke, yang itu yang buku titip ya. Ini terbitan 2020. Saya nggak paham juga, ini masih ada PPA Institute Books, jadi mungkin ini kerjasama sama PPA Institute, gimana saya kurang tahu. Kalau yang ini udah terbitan baru nih, ini udah tahun 2022 terbitannya. Nah, ini tapi tetap ya, ilustratornya tetap Ferry Baryadi. Nah, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Temani aku ya Allah dari mulai bangun pagi sampai seharian menjalani hari. Nah, di sini dimulai dengan doa bangun tidur. Terus habis itu temani juga, kalau tadi yang di buku titip itu kayak ngajarin basmalah, hamdalah, istighfar, terus dan sebagainya. Kalau di sini ditemani aku ya Allah, ini lebih ngajarin kayak doa sehari-hari, tapi gak semata-mata ngajarin gitu ya. Kayak anak-anak tuh ya baca buku aja, dibacain misal kayak gini. Yang tadi, yang ini yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Temani aku ya Allah menjadi anak yang baik dan semakin soleh setiap harinya. Nah, terus kan ini gambarnya lagi bercermin ya kan. Nah, doa bercermin tuh gimana? Di sini ada doa bercermin artinya juga. Selain itu, bedanya kalau sama yang seri titip itu, ini ada kayak interaktifnya gitu. Jadi di sini tuh ada tulisan kecil kayak notes kecil gini, kelihatan nggak ya? Cari huruf yang tersebar di ruangan ini, sebutkan hurufnya, kemudian lingkari. Jadi itu bisa dicoret-coret, nanti bisa dihapus gitu ya. Nih, wah misalkan ada huruf A, huruf N gitu. Kalau anaknya yang udah 5 tahun, 6 tahun mungkin bisa ya diajak kayak gini, atau mungkin yang lebih muda lagi. Nah, itu lebih interaktif gitu loh. Wah, ada huruf apa aja nih Dek di sini gitu. Jadi nggak semata-mata bacaan buku, tapi juga belajar huruf gitu. Nah, iya di sini tuh ada doa-doa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Temani aku ya Allah. Hari ini aku hendak belajar mencari ilmu demi mendapat keridhoanmu gitu. Jadi kalau menurut saya ya, ini kalau menurut saya setelah sekian banyak buku Sakinah yang udah kita punya, udah ada di rumah, itu setiap kalimatnya, setiap itu tuh bukan sekedar berima aja ya, berima jelas singkat, enggak gitu. Jadi kayak mengasih apa ya, ngasih pelajaran, ngasih apa ya namanya, aduh bingung saya ngomongnya. Jadi kayak gini, hari ini aku hendak belajar mencari ilmu. Jadi kita tuh belajar cari ilmu, entah itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Kita juga bisa belajar. Belajar tujuannya apa? Cari ilmu, bukan cari ijazah atau cari nilai, bukan. Nah, kenapa kita harus cari ilmu? Untuk dapat ridhonya Allah. Nah gitu, jadi ujung-ujungnya ridho Allah, ujung-ujungnya ridho Allah gitu. Bukan ujung-ujungnya duit, tapi ujung-ujungnya ridho Allah. Masya Allah kan, kalau dari kecil udah terbiasa kayak gitu, udah ujungnya itu hanya mengharap ridhonya Allah, insya Allah itu lebih
lebih mudah untuk sabar, untuk lebih bertawakal, untuk lebih aku tuh emang butuh cari ilmu, aku tuh butuh buat belajar gitu biar Allah ridho, Allah sayang sama aku gitu. Ya, padahal kita orang tuanya juga masih butuh belajar buat bisa di tahap itu gitu. Jadi ya sembari anaknya belajar, orang tuanya juga harus belajar lebih keras, bukan begitu? Nah, sampai di akhir itu, nah semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini tuh diajari doa-doa, termasuk doa. Nah, mau masuk kamar mandi itu tetap minta ditemani sama Allah. Nah, saya bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Temani aku ya Allah ketika aku masuk kamar mandi. Lindungi aku dari setan perempuan dan laki-laki yang tak bisa kulihat. Nah, terus ada doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, gitu terus sampai keluar kamar mandi. Ghufranaka. Nah, jadi apa ya, apapun yang kita lakukan minta temani sama Allah. Sesepele masuk kamar mandi, sesepele kita keluar rumah, sepele kita mau makan, tetap minta ditemani sama Allah. Meskipun ya tanpa kita minta juga Allah selalu mengawasi kita gitu. Tapi kan dengan kayak gini tuh kita merasa lebih tenang gitu, mengajarkan lebih tenang. Meskipun gak ada siapa-siapa, Allah itu tetap menemani kita tetap ada Allah. Keren kan? Menurut saya sih keren. Nah, tuh sampai di akhir itu juga. Nah, ini juga ada jenisnya, ada lafaz Allah yang dengan garis putus-putus. Nah, itu bisa ditebalin gitu. Jadi nggak cuma sekedar buku biasa, tapi ini juga interaktif. Jadi bisa buat kegiatan aktivitas anak-anak biar lebih fun gitu baca bukunya gitu. Nah, di akhir tetap ada pertanyaan, sahabatku, sudahkah kau memohon untuk ditemani Allah dalam aktivitasmu hari ini? Ibu-ibu waktu mau masak tadi minta ditemani Allah enggak? Waktu mau bersihin kamar mandi minta ditemani Allah enggak? Waktu mau nganter anak sekolah udah minta ditemani Allah belum? Nah, ini juga pengingat nih, reminder buat kita orang tuanya gitu. Kalau pengen anaknya kayak gini ya orang tuanya dulu yang harus kayak gini gitu. Karena orang tua teladan di rumah yang dilihat sehari-hari. Oke, mungkin itu seperti biasa kalau mau buku-buku ini bisa browsing di Instagram, di sosial media atau di marketplace. Insya Allah ada banyak yang jual, atau sekarang udah sold atau gimana saya kurang tahu karena saya nggak jual bukunya. Jadi silahkan dicari-cari sendiri. Oke, tapi kalau ditanya ini recommended apa enggak, buku-bukunya Qalbun Salim, set Qalbun Salim itu recommended gitu kan. Ya worth to buy lah. Jadi tapi apa ya, balik ke value keluarga masing-masing ya gitu. Jadi belum tentu yang saya bilang recommended dan worth to buy itu recommended juga menurut keluarga lain, karena mungkin value keluarga atau value visi misi keluarganya beda gitu antara saya dengan yang lainnya gitu. Jadi balik ke diri kita masing-masing gitu ya. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.